Memang benar industri migas itu bukan menjadi industri yang berkelanjutan sesuai dengan tagline sekarang itu ekonomi berkelanjutan, karena ada masa di mana industri migas ini akan berakhir seperti itu. Nah, terkait masalah ekonomi berkelanjutan, sebenarnya Bojonegoro itu punya banyak potensi, nah yang bisa dikembangkan. Ada beberapa potensi. Yang pertama itu terkait masalah sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini mungkin selama ini belum bisa kita rasakan secara optimal karena belum memadukan antara pertanian dengan ilmu pengetahuan atau teknologi seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan adalah bagaimana pemanfaatan sektor pertanian dengan luas lahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, yang kita tahu sendiri sangat luas, terus ada potensi air dari Bengawan Solo juga, dan itu apabila di kolaborasikan dengan teknologi, misal adanya agroindustri seperti itu akan menjadi sangat luar biasa. Kita tahu sendiri Bojonegoro menjadi salah satu penghasil padi terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Lamongan, Ngawi, dan Bojonegoro. Misal perikanan, entah nanti konsepnya terfokus pada pengembangan lele misal, atau produk-produk turunan dari lele seperti itu. Nah, terkait masalah peternakan ini juga menjadi potensi yang bisa dikembangkan, karena hampir 70% wilayah Bojonegoro ini adalah lahan hutan yang dimana persediaan pakan itu banyak di situ. Nah, tinggal bagaimana pemanfaatan ini agar supaya adanya pakan, maka bagaimana pemerintah itu mendorong agar supaya masyarakat sekitar itu bisa beternak dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Terus selanjutnya ada terkait masalah pendidikan dan kesehatan, Mbak Dina sebenarnya. Nah, kenapa saya mengatakan pendidikan dan kesehatan? Kalau kita tahu sendiri, misal di sektor kesehatan, data menunjukkan bahwa banyak masyarakat Jatirogo, Tuban, dan sekitar wilayah Bojonegoro ini yang percaya pada layanan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro, khususnya di RSUD Kabupaten Bojonegoro. Nah, jika ini bisa dikembangkan sesuai dengan visi misi pemerintah menaikkan akreditasi dari standarisasi B menjadi A, itu juga akan menjadi daya tarik yang luar biasa dan menjadi income bagi Kabupaten Bojonegoro. Pendidikan juga. Rekomendasi strategis itu ada beberapa sih sebenarnya. Yang pertama adalah harusnya ada sebuah pemetaan potensi lokal. Misal tadi kita bicara soal agroindustri, misal kita petakan wilayah mana yang punya potensi lahan yang bisa digunakan untuk industri-industri yang bisa digunakan untuk mengolah produk hasil pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Misal di daerah Dander misal, atau di mana seperti itu, bagaimana caranya agar industri itu bisa dibangun di daerah Dander dengan jalur transportasi yang sudah memadai seperti itu. Terus yang kedua, rekomendasi strategis itu ya bagaimana mendorong investasi swasta. Nah, kenapa investasi ini menjadi salah satu instrumen penting? Karena dalam konsep pembangunan itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya investasi itu, Mbak Dina. Karena untuk menarik investor itu bisa ada dua hal pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pasti pengusaha itu akan berpikir biaya angkut operasional logistik itu pasti akan dipertimbangkan. Terus yang kedua adalah biaya pekerja itu sendiri. Misal pekerjanya UMR-nya murah atau mahal, makanya kita bisa menggunakan pendekatannya mana. Kalau yang pertama kayaknya belum, karena kita jauh dari Surabaya, Gresik, pelabuhan seperti itu. Ya, pendekatannya mungkin yang kedua, kita menawarkan bahwa UMR atau upah di Kabupaten Bojonegoro itu masih belum begitu tinggi.